Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Rektor beserta seluruh keluarga besar Universitas Sriwijaya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Dies Natalis ke-62 kepada segenap Sivitas Akademika Universitas Sriwijaya. Di usia ke-62 tahun, menjadi momentum yang tepat bagi Unsri untuk bertransformasi menjadi lebih baik, terbuka terhadap inovasi, sehingga Unsri menjadi perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan maju. Saya meyakini dengan semangat Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, Unsri akan menjadi pusat SDM unggul berakhlak mulia, SDM yang berkarakter Indonesia, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berwawasan global dan bervisi masa depan. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, selamat Dies Natalis ke-62 Universitas Sriwijaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pemanfaatan informasi teknologi yang menjadi tema Dies Natalis Universitas Sriwijaya yang ke-62 merupakan elemen penting dalam upaya kita melakukan transformasi sistem pendidikan melalui gerakan Merdeka Belajar. Berkat penggunaan teknologi, 123.000 mahasiswa kita telah memperoleh pengalaman nyata belajar di luar kampus, dan 2,7 ribu mitra telah turut berkolaborasi dengan pihak kampus. Pencapaian program Kampus Merdeka ini merupakan bukti pentingnya teknologi dalam mewujudkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengapresiasi partisipasi Universitas Sriwijaya dalam berbagai program Kampus Merdeka untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kita memperoleh haknya belajar di luar kampus secara aktif, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak demi terpenuhinya aspirasi mahasiswa kita. Selamat Dies Natalis ke-62 untuk Universitas Sriwijaya. Jadikan peringatan ini sebagai momentum menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran secara holistik untuk kemajuan kampus, serta menciptakan para pelajar Pancasila, yakni SDM yang cerdas berkarakter dan siap bersaing di panggung global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Selamat siang dan selamat sore, serta salam sejahtera buat kita semua.
Pada pertemuan ini kita melanjutkan pelajaran mengenai rancangan percobaan, di mana pada pertemuan ini kita akan bahas tentang lanjutan dari rancangan percobaan yang kita bahas sebelum-sebelumnya, yaitu pada kesempatan ini kita masuk pada rancangan peta terbagi atau RPT. Menjadi rancangan peta terbagi atau RPT. R-nya rancangan, P-nya peta, T-nya terbagi. Ada juga yang nyebutnya rancangan peta terpisah. Ya. Ada yang nyebutnya rancangan peta terbagi, ada juga yang nyebutnya rancangan peta terpisah, yang merupakan terjemahan dari bahasa aslinya, bahasa Inggris, yaitu split plot design. Split plot design. Nah, pada kesempatan ini kita perlu mengetahui terlebih dahulu kapan rancangan peta terbagi ini atau rancangan peta terpisah ini atau RPT atau split plot design ini bisa kita gunakan dalam suatu penelitian. Paling tidak ada satu alasan utama dari sekian alasan-alasan lainnya, ada satu alasan utama kenapa si peneliti memilih metode penelitiannya menggunakan rancangan percobaan dan menggunakan rancangan peta terbagi atau RPT atau split plot design ini, yaitu si peneliti memahami bahwa adanya faktor prioritas yang akan diteliti, karena si peneliti memiliki faktor prioritas, adanya faktor prioritas yang akan diteliti, dan berkaitan dengan faktor prioritas tersebut, maka dari dua faktor yang diteliti, ada satu faktor yang akan diteliti dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan faktor yang lainnya. Sehingga faktor prioritas tersebut yang ingin diteliti dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi tersebut dijadikan anak peta dalam rancangan peta terbagi ini atau dalam split plot design ini. Kita tahu bahwa rancangan peta terbagi atau disebut rancangan peta terpisah atau disingkat RPT yang merupakan singkatan dari split plot design ini terdiri dari dua faktor. Faktor yang satu dijadikan sebagai peta utama dan faktor yang kedua dijadikan sebagai anak peta. Nah, di sini bahwa si peneliti menyadari bahwa dia memprioritaskan satu faktor untuk diteliti dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi, dan satu faktor prioritas tersebut yang akan diteliti dengan tingkat ketelitian lebih tinggi tersebut dalam penelitian menggunakan rancangan peta terbagi atau split plot design ini diletakkan sebagai faktor anak peta, Nah, kenapa? Karena dalam penelitian rancangan peta terbagi, ya, jadi penelitian menggunakan metode rancangan percobaan dengan rancangan peta terbagi ini, dia meneliti dua faktor, di mana satu faktor menjadi prioritas untuk diteliti dengan tingkat ketelitian lebih tinggi, dan faktor tersebut dijadikan sebagai anak peta dalam rancangan peta terbagi ini, dalam split plot design ini. Ya. Sebagai contoh pada penelitian ini adalah contoh hasil data penelitian dari si peneliti yang ingin meneliti pengaruh pengolahan tanah dan pengaruh pupuk P, pengaruh pengolahan tanah dan pengaruh pupuk P. Tetapi si peneliti menyadari bahwa prioritas penelitian yang ingin ditonjolkan adalah pengaruh pupuk P-nya, pengaruh pupuk P-nya di masing-masing pengolahan tanah, di mana pengaruh pupuk P ingin diteliti dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh dari pengolahan tanahnya sendiri. Maka si peneliti memilih rancangan yang paling tepat untuk maksud tersebut adalah menggunakan rancangan peta terbagi atau rancangan peta terpisah atau disingkat RPT, yang merupakan terjemahan dari split plot design. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana tahapan dalam
pengolahan data yang menggunakan rancangan peta terbagi. Dan jangan lupa bahwa dalam rancangan peta terbagi, kita harus menyajikan datanya pertama dalam bentuk tabel 2 arah tipe 1 seperti ini. Tabel 2 arah tipe 1 yang seperti ini, di mana pada kolom pertama dan kolom pertama ini bisa berupa kombinasi pelakuan faktor peta utama dengan faktor anak peta. Di sini A-nya adalah faktor peta utama terdiri dari A0, A1, dan A2, dan berikutnya adalah faktor anak peta yang terdiri dari P0, P1, P2, P3, dan P4. Nah, pada kondisi yang seperti ini, bahwa si peneliti ingin meneliti pengaruh anak peta atau faktor pupuk P-nya dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh faktor peta utamanya, yaitu pengolahan tanah, yaitu A di sini A0, A1, dan A2. Sedangkan yang menjadi prioritas adalah pengaruh pupuk P-nya, yaitu faktor anak petanya yang disimbolkan di sini P, terdiri dari P0, P1, P2, P3, dan P4. Sehingga dari masing-masing taraf faktor anak peta diletakkan di dalam setiap faktor utama, diletakkan di setiap faktor utama. Nah, dalam rancangan peta terbagi ini, kita perlu menyajikan tabel 2 arah seperti yang Bapak sajikan di sini, di mana pada bagian di atasnya horizontal terdiri dari kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kebetulan pada rancangan peta terbagi ini dalam rancangan kelompok, dalam rancangan kelompok. Jadi rancangan peta terbagi dalam rancangan kelompok, di mana ulangannya menjadi ke kelompok, dan kebetulan dia menggunakan tiga kelompok. Sedangkan anak peta utamanya adalah A, terdiri dari 3 taraf, A0, A1, dan A2. Sedangkan anak petanya adalah disimbolkan P, terdiri dari P0, P1, P2, P3, P4. Dan datanya disajikan di masing-masing kolom ini, di masing-masing bahasa dan kolom tersebut, dari sel bahasa dan kolom tersebut. Bagi contoh, pada A0 P1 kelompok 1 disajikan di sini, A0 P0 kelompok 2 disajikan di sini, A0 P0 kelompok 3 disajikan di sini. Begitu juga A0 P1 kelompok 1 disajikan di sini, A0 P1 kelompok 2 disajikan di sini, A0 P1 kelompok 3 disajikan di sini, dan seterusnya. Pada A0 P2, A0 P3, A0 P4, A1 P0, A1 P1, A1 P2, A1 P3, A1 P4, dan seterusnya A2 P0, A2 P1, A2 P2, A2 P3, dan A2 P4. Kelompok 1 disajikan di sini, kelompok 2-nya disajikan di sini, dan kelompok ketiganya disajikan di sini. Dan selanjutnya pada tabel 2 arah ini kita tambahkan kolom berikutnya untuk menjumlahkan dari ketiga kelompok tadi. Kelompok 1 tambah kelompok 2 tambah kelompok 3 dijumlahkan di sini. Dan masing-masing dijumlahkan sehingga mengisi kolom total ini. Nah, dan berikutnya nanti ada penjumlahan dari total ini, atau grand totalnya. Itu salah satu tahapan yang harus kita siapkan dalam pengolahan data dari penelitian yang menggunakan rancangan peta terbagi atau rancangan peta terpisah, yang faktornya ada satu faktor utama atau yang menjadi peta utama, dan faktor keduanya menjadi anak peta. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini menyajikan lebih rinci mengenai penelitian yang menggunakan rancangan peta terbagi ini, di mana seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh pemberian pupuk P pada 3 teknik pengolahan tanah terhadap sifat kimia tanah, pertumbuhan, dan hasil padi-gogo. Di mana penelitian ini dilaksanakan di 3 lokasi yang berbeda, dan
lokasi dijadikan kelompok dan juga sebagai ulangan, di mana ketiga lokasi yang berbeda tidak ingin diteliti, ya, sehingga dijadikan sebagai kelompok. Karena prioritasnya ingin meneliti pengaruh pemberian pupuk P pada 3 teknik pengolahan tanah. Dengan demikian, maka dalam penelitian ini si peneliti lebih tepatnya menggunakan rancangan peta terbagi. Kenapa? Karena si peneliti ingin mengetahui pengaruh pemberian pupuk P sebagai faktor prioritas dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan faktor teknik pengolahan tanah yang dijadikan sebagai peta utama, sedangkan pupuk P sebagai anak peta. Karena si peneliti ingin mengetahui pengaruh pemberian pupuk P yang lebih teliti dalam ketiga teknik pengolahan tanah, maka pemberian pupuk P dijadikan anak peta dan teknik pengolahan tanah dijadikan peta utama. Sehingga dari penelitian tersebut, si peneliti kita rinci lebih detail bahwa peneliti meneliti 2 faktor. Faktor pertamanya adalah pengolahan tanah dan dijadikan sebagai peta utama, disimbolkan A, dan faktor keduanya adalah pupuk fosfat, disimbolkan B, dan dijadikan anak peta. Kenapa dijadikan anak peta pupuk P? Karena si peneliti bermaksud ingin meneliti pengaruh pupuk fosfat dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh dari faktor pengolahan tanah. Sehingga faktor pengolahan tanah dijadikan sebagai peta utama dan faktor pupuk fosfat dijadikan sebagai anak peta. Nah, selanjutnya perlu dirinci taraf dari masing-masing faktor tersebut. Untuk faktor peta utama, untuk faktor pengolahan tanah yang dijadikan sebagai peta utama itu terdiri dari 3 taraf. A0 yaitu tanpa pengolahan tanah, A1 pengolahan 1 kali dengan cangkul, dan A2 pengolahan tanah dibajak 1 kali dan digarus 1 kali dengan hand traktor. Nah, jadi sini si peneliti ingin meneliti untuk faktor pertamanya itu pengolahan tanah yang terdiri dari 3 taraf dan dijadikan sebagai peta utama. Dijadikan sebagai peta utama untuk faktor pertama ini, yaitu pengolahan tanah, yaitu dijadikan peta utama, di mana terdiri dari 3 taraf. Tanpa pengolahan tanah A0, dengan pengolahan tanah 1 kali dengan cangkul sebagai A1, dan pengolahan tanah dibajak 1 kali dan digarus 1 kali dengan hand traktor sebagai A2. Dan selanjutnya faktor kedua yang ingin diteliti dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi adalah faktor pupuk fosfat dan dijadikan sebagai anak peta. Dan ini terdiri dari 5 taraf, yaitu tanpa diberi pupuk fosfat atau sebagai kontrol, disimbolkan P0. Berikutnya pada taraf kedua diberi pupuk fosfat 50 kg per hektar, disimbolkan P1. Taraf ketiga diberi pupuk fosfat 100 kg per hektar, disimbolkan P2. Dan taraf berikutnya diberi pupuk fosfat 150 kg per hektar, disimbolkan dengan P3. Dan taraf kelima yaitu diberi pupuk fosfat 200 kg per hektar, disimbolkan sebagai P4. Dan jadi dalam penelitian ini si peneliti ingin mengetahui pengaruh 2 faktor. Faktor yang menjadi prioritas adalah pupuk P, dan faktor yang lainnya adalah teknik pengolahan tanah. Maka faktor yang ingin diteliti dengan tingkat yang menjadi prioritas dengan tingkat ketelitian lebih tinggi dijadikan anak peta, sedangkan yang lainnya dijadikan peta utama. Jadi demikian informasinya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sebelum Bapak lanjutkan ke slide berikutnya, bahwa jangan lupa tahapan-tahapan sebelumnya yang sudah pernah dipelajari, yaitu pertama, setelah kita mengetahui taraf dari faktor pertama dan taraf dari faktor kedua, selanjutnya kita kombinasikan dari kedua faktor tersebut, dari setiap taraf dari kedua faktor tersebut, sehingga didapatkan kombinasi A0P0, A0P1, A0P2, A0P3, A0P4. Selanjutnya A1P0, A1P2,
A1P1, A1P2, A1P3, A1P4, dan selanjutnya A2P1, A2P0, A2P1, A2P2, A2P3, dan A2P4. Itulah kombinasi dari setiap taraf dari kedua faktor tersebut. Jadi ada jumlahnya adalah 3 taraf faktor pertama kali 5 taraf faktor kedua. Jadi kombinasinya sebanyak 15 kombinasi. Dan selanjutnya dari 15 kombinasi tadi, kita perlu melakukan suatu pengacakan. Nah, di sini beda untuk pengacakan rancangan acak lengkap, berbeda dengan pengacakan pada rancangan acak kelompok, dan berbeda juga untuk pengacakan pada rancangan peta terbagi. Pada rancangan peta terbagi, pengacakan untuk aplikasi di lapangan dengan pengelompokan, maka pengacakan pertama adalah pengacakan pengelompokannya dulu, baru berikutnya pengacakan untuk peta utama. Untuk peta utama, selanjutnya baru pengacakan dari setiap taraf dari pengacakan dari faktor kedua di dalam petakan masing-masing petakan utama. Jadi pengacakan, jangan lupa pengacakan kalau untuk rancangan peta terbagi dengan kelompok, maka pertama kita acak dulu kelompoknya, berikutnya kita acak peta utamanya, peta utamanya kita acak, dan selanjutnya kita acak anak peta di dalam masing-masing peta utama. Jadi pengacakan anak peta di dalam masing-masing peta utama tersebut. Jadi itu tahapan pengacakannya. Itu agak berbeda dibandingkan dengan rancangan acak lengkap terdahulu dan rancangan acak kelompok terdahulu. Maka kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya, setelah kita lakukan pengacakan, kita lakukan pemberian perlakuan di masing-masing kombinasi tadi sesuai dengan tata letaknya, dan selanjutnya kita lakukan penelitian, penanaman, dan kita mulai lakukan pengamatan. Di antaranya pada pengamatan utama dari penelitian pengaruh pupuk fosfat dari pengaruh pupuk fosfat dalam 3 teknik pengolahan tanah. Salah satu faktor variabel utama yang diamati adalah bobot gabah kering panen. Bobot gabah kering panen. Nah, di sini disajikan data bobot gabah kering panen dari penelitian tersebut, di mana diperoleh bobot gabah kering panennya untuk kombinasi perlakuan A0 P0 adalah 3,45 ton per hektar. Pada A0 P0 untuk kelompok 1, untuk kelompok keduanya A0 P0 diperoleh 3,5 ton per hektar. Pada kelompok ketiga adalah 3,55 ton per hektar. Saya ulangi lagi bahwa kita menyajikan tabel 2 arah tipe 1, tabel 2 arah tipe 1, yaitu di bagian sini ini kita sajikan kombinasi perlakuan antara peta utama dengan anak peta, dan di bagian kanannya kita sajikan kolom untuk kelompok. Ada kolom kelompok 1, ada kolom kelompok 2, ada kolom kelompok 3. Sedangkan bagian kirinya kita menyajikan kombinasi setiap perlakuan, dan kombinasi dari setiap taraf dari kedua faktor perlakuan. Jadi di baris-baris di bagian kolom pertama, sehingga kita dapatkan untuk kombinasi A0 P0 adalah pada kelompok 1 ada 3,45, kelompok 2 3,5, dan kelompok 3 3,55 ton per hektar. Sedangkan pada kombinasi A0 P1 kelompok 1 diperoleh 4,15, kelompok 2 4,30, dan kelompok 3 adalah 4,35. Selanjutnya untuk taraf A0 P2 kelompok 1 diperoleh nilai bobot gabah kering panen seberat 4,45 ton per hektar, kelompok 2 4,63 ton per hektar, dan kelompok 3 4,68 ton per hektar. Selanjutnya pada kombinasi perlakuan A0 P3 pada kelompok 1 diperoleh 4,65 ton per hektar,
kelompok 2 4,81 per hektar, kelompok 3 4,85 ton per hektar. Dan selanjutnya untuk kombinasi A0P4 pada kelompok pertama diperoleh 4,95 ton per hektar, kelompok 2 diperoleh 4,96 ton per hektar, dan kelompok 3 diperoleh 4,98 ton per hektar. Dan berikutnya pada kombinasi A1P0 untuk kelompok 1 diperoleh 4,10 ton per hektar, kelompok 2 4,23 ton per hektar, kelompok 3 seberat 4,25 ton per hektar. Nantinya untuk kombinasi A1P1 kelompok 1 4,45 ton per hektar, kelompok 2 4,53 ton per hektar, kelompok 3 4,55 ton per hektar. Dan selanjutnya untuk kombinasi A1P2 untuk kelompok 1 diperoleh 4,75 ton per hektar, kelompok 2 4,85 ton per hektar, kelompok 3 4,93 ton per hektar. Dan berikutnya untuk kombinasi A1P3 untuk kelompok 1 diperoleh bobotnya 4,93 ton per hektar, kelompok 2 4,95 ton per hektar, kelompok 3 4,98 ton per hektar. Dan berikutnya untuk kombinasi A1P4 untuk kelompok 1 diperoleh 5,35 ton per hektar, untuk kelompok 2 5,73 ton per hektar, untuk kelompok 3 5,95 ton per hektar. Dan berikutnya untuk kombinasi A2P0 untuk pada kelompok 1 diperoleh nilai 4,63 ton per hektar, untuk kelompok 2 4,65 ton per hektar, untuk kelompok 3 4,93 ton per hektar. Dan selanjutnya untuk kombinasi A2P1 kelompok 1 diperoleh 4,85 ton per hektar, kelompok 2 diperoleh 4,95 ton per hektar, kelompok 3 diperoleh 4,98 ton per hektar. Dan selanjutnya untuk kombinasi A2P2 pada kelompok 1 diperoleh nilai 4,98 ton per hektar, untuk kelompok 2 diperoleh 5,25 ton per hektar, untuk kelompok 3 diperoleh 5,35 ton per hektar. Dan selanjutnya untuk A2P3, kombinasi A2P3 pada kelompok 1 diperoleh bobot hasil 5,35 ton per hektar, kelompok 2 diperoleh bobot hasil 5,65 ton per hektar, dan kelompok 3 diperoleh bobot hasil 5,93 ton per hektar. Dan selanjutnya untuk kombinasi terakhir yaitu A2P4 pada kelompok 1 diperoleh bobot hasilnya 6,56 ton per hektar, kelompok 2 diperoleh bobot hasilnya 6,75 ton per hektar, dan pada kelompok 3 diperoleh bobot hasil gabah kering panennya seberat 6,83 ton per hektar. Nah, dari penyajian ini dengan penyajian tabel 2 arah memudahkan kita untuk melakukan perhitungan total dari ketiga kelompok dan memudahkan kita mengetahui rata-rata dari ketiga kelompok. Seperti ini totalnya kita tambahkan setelah kolom kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, maka kita tambahkan kolom berikutnya untuk total dan kolom berikutnya lagi untuk rata dari kelompok. Maka kita dapatkan untuk total dari kelompok, kita jumlahkan antara kelompok 1 tambah kelompok 2 tambah kelompok ketiga, yaitu 3,45 tambah 3,50 ditambah 3,55 diperoleh 10,50. Ini adalah penjumlahan dari kelompok 1 tambah kelompok 2 tambah kelompok 3 untuk kombinasi A0P0. Dan selanjutnya untuk A0P1 kita jumlahkan juga diperoleh nilainya 12,80. Untuk A0P2 kita jumlahkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 diperoleh nilainya 13,76 ton per hektar. Untuk kombinasi A0P3 kita jumlahkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kita peroleh totalnya 14,31 ton per hektar. Untuk kombinasi A0P4 kita jumlahkan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 diperoleh total untuk ketiga kelompok seberat 14,89 ton per hektar. Dan selanjutnya untuk A1P0 dan berikutnya A1P1, A1P2, A1P3, A1P4, A2P0, A2P1, A2P2, A2P3, dan A2P4. Kita jumlahkan kelompok 1 tambah kelompok 2 tambah kelompok 3 masing-masing tinggal diperoleh. Untuk kombinasi A2P2, A2P4 diperoleh totalnya dari ketiga kelompok adalah 20,14 ton per hektar. Nah, setelah kita peroleh totalnya masing-masing dari ketiga kelompok, maka kita bisa mendapatkan rata-rata dari ketiga kelompok ini.
maka diperoleh dari total dibagi 3, maka didapatkan untuk kombinasi A0P0 dengan total 10,550. Setelah kita bagi 3, maka rata-ratanya adalah 3,5 ton per hektar. Jadi perlakuan A0P0 itu memperoleh hasil rata-ratanya 3,50 ton per hektar. Sedangkan pada kombinasi A0P1 diperoleh rata-ratanya 4,27 ton per hektar. Untuk A0P2 diperoleh rata-ratanya adalah 5,59 ton per hektar. A0P3 diperoleh rata-ratanya 4,77 ton per hektar. Untuk A0P4 diperoleh rata-ratanya 4,96 ton per hektar. Untuk A1P0 diperoleh nilai rata-ratanya 4,19 ton per hektar. Untuk A1P1 diperoleh nilai rata-ratanya 4,51 ton per hektar. Untuk A1P2 diperoleh nilai rata-ratanya 4,84 ton per hektar. Untuk A1P3 diperoleh nilai rata-ratanya 4,95 ton per hektar. Dan selanjutnya untuk A1P4 diperoleh nilai rata-ratanya 5,68 ton per hektar. Dan selanjutnya untuk kombinasi A2P0 diperoleh nilai rata-ratanya seberat 4,74 ton per hektar. Untuk A2P1, kombinasi A2P1 diperoleh nilai rata-ratanya seberat 4,93 ton per hektar. Untuk kombinasi A2P2 diperoleh nilai rata-ratanya 5,19 ton per hektar. Untuk A2P3 diperoleh nilai rata-ratanya seberat 5,64 ton per hektar. Dan selanjutnya untuk kombinasi A2P4 diperoleh nilai rata-ratanya seberat 6,71 ton per hektar. Jadi di sini dari tabel 2 arah ini kita dapat mengetahui berapa rata-ratanya dan berapa rata-ratanya. Dan selain itu juga ini rata-rata dari setiap kombinasi perlakuan. Dan berapa bobot gabah kering panen rata-rata dari setiap kombinasi perlakuan. Dan selain itu, dari tabel 2 arah ini juga kita bisa mendapatkan berapa total dari kelompok 1 dan berapa total dari kelompok 2 dan berapa total dari kelompok 3. Dan selanjutnya dari penjumlahan kelompok 1, total kelompok 1 tambah total kelompok 2 tambah total kelompok 3 diperolehlah total dari total atau grand total. Dan nilai grand total ini sama juga dengan dari total dari masing-masing taraf perlakuan kita jumlahkan, maka kita dapatkan total dari total, maka disebut dengan nama grand totalnya. Dan nilainya penjumlahan ini sama dengan penjumlahan yang ini, yaitu total dari totalnya adalah atau grand totalnya adalah 220,43 ton per hektar. Jadi pada slide ini menyajikan tabel 2 arah dari hasil penelitian dengan menggunakan rancangan peta terbagi. Kita penyajiannya seperti ini. Ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada slide yang berikutnya ini memasuki tahapan berikutnya, yaitu kita melakukan perhitungan faktor koreksi. Kita melakukan perhitungan faktor koreksi. Nah, dari tabel 2 arah tipe 1 itu membantu kita untuk memperoleh cara perhitungan faktor koreksi. Bagaimana cara menghitung faktor koreksi? Seperti biasa, bahwa kita menjumlahkan seluruh dari 45 data yang kita peroleh, dari data 3,45 tambah 4,15 dan seterusnya. Di sini jumlahkan, di sini jumlahkan, totalnya itu adalah 220,45. Bisa juga kita dapatkan dari total dari ketiga kelompok dari masing-masing kombinasi. Ini jumlahnya kita jumlahkan, total dari total ini adalah grand total, yaitu 220,43. Dan grand total ini juga dapat kita peroleh juga dari menjumlahkan dari total kelompok 1 ditambah total kelompok 2 tambah total kelompok 3. Jumlahnya juga sama, adalah 220,43. Sekali lagi, bahwa nilai untuk menghitung faktor koreksi kita perlukan nilai grand total. Nah, nilai grand total ini bisa kita peroleh dengan 3 cara. Yang pertama, dengan menjumlahkan semua data yang diperoleh
dari kombinasi A0P0 kelompok 1 ditambah dengan A0P1 kelompok 1 dan seterusnya. Berikutnya juga dengan kelompok A0P2 kelompok 2 dan seterusnya, dan berikutnya juga A0P0 kelompok 3 dan seterusnya sampai A2P4 kelompok 3. Nah, jumlah keseluruhan dari ini itu adalah 220,43. Itu pertama, bisa kita lakukan dengan mencari grand total dengan menjumlahkan dari ke-45 data tersebut. Cara kedua, bisa juga kita menjumlahkannya berasal dari mentotalkan dari total dari ketiga kelompok. Nah, kita tahu di sini ada kolom total dari ketiga kelompok dan dari setiap kombinasi perlakuan. Nah, ini kita totalkan, itu jumlahnya juga dapat sebesar 220,43 yang merupakan grand total. Jadi dengan menjumlahkan 10,50 ditambah 12,80 ditambah 13,76 ditambah 14,31 tambah 14,89 tambah 12,58 tambah 13,53 tambah 14,53 tambah 14,86 tambah 17,003 tambah 14,021 tambah 14,78 tambah 15,58 tambah 16,93 tambah 20,14. Jumlahnya 220,43 yang merupakan grand total. Bisa juga cara ketiga, kita dapatkan nilai grand total ini dari menjumlahkan dari total kelompok 1 ditambah total kelompok 2 tambah total kelompok 3. Jadi menjumlahkan dari 71,60 ditambah 3,74 ditambah 75,09, yaitu jumlahnya 220,43 yang merupakan grand total. Nah, dari nilai grand total ini, untuk mendapatkan nilai faktor koreksi yang kita cari adalah bahwa faktor koreksi adalah sama dengan grand total dikali grand total. Grand total dikali grand total dibagi jumlah taraf peta utama dikali jumlah taraf anak peta dikali jumlah ke kelompok. Jadi grand total itu kolom M19 ya. M19, ini M-nya kolom M, dan baris ke-19 ini adalah grand total. Grand total dikali grand total, ini rumusnya M19 kali M19 itu untuk faktor koreksi ya. Jadi grand total dikali grand total dibagi 3 kali 5 kali 3. Nah, 3 pertama ini adalah jumlah taraf peta utama dikali 5 taraf anak peta dikali jumlah ke kelompok, yaitu ada 3 ya. Maka 3 kali 5 kali 3 kali 5 15 kali 3 45. Jadi pembaginya adalah 45. Jadi faktor koreksi, jadi pada slide ini bagaimana kita mencari nilai faktor koreksi. Jadi faktor koreksi adalah jumlah grand total dikali dengan grand total ya. Jadi grand total dikali grand total dibagi 45, dibagi 45. Dari mana 45 itu? 45 berasal dari 3 taraf faktor peta utama dikali 5 taraf anak peta dikali 3 ke kelompok. Nah, kali jumlah kelompok yaitu 3. Jadi totalnya 3 kali 5 kali 3 adalah 45. Pak ulangi bahwa faktor koreksi, nilai faktor koreksi diperoleh dari nilai grand total dikali nilai grand total dibagi 45. Maka diperolehlah nilai faktor koreksinya sebesar 1079,76411. Inilah nilai faktor koreksi. Sehingga nanti perhitungan jumlah kuadrat yang lainnya harus kita kurangi dengan faktor koreksi ya, harus kurangi dengan faktor koreksi. Jadi pada slide ini adalah bagaimana mencari nilai faktor koreksi. Bapak ulangi bahwa slide ini menyajikan bagaimana tahapan dalam mencari nilai faktor koreksi. Nilai faktor koreksi diperoleh dari nilai grand total dikali grand total dibagi dengan jumlah taraf peta utama dikali jumlah taraf anak peta dikali jumlah kelompok.
atau pembaginya adalah 45, yaitu 3 taraf peta utama dan 5 taraf anak peta dan 3 kelompok. Jadi 3 kali 5 kali 3 45. Jadi Bapak ulangi, nilai faktor koreksi adalah nilai grand total dikali nilai grand total dibagi 45. Nah, kalau ingin menulis rumusnya bisa di Excel, itu muncul rumus yang seperti ini yang kita siapkan rumusnya, yaitu grand total dikali grand total dibagi dengan jumlah taraf peta utama dikali jumlah taraf anak peta dikali jumlah kelompok. Jadi 3 kali 5 kali 3 sama dengan 45. Jadi pembaginya 45. Jadi 220,45 dikali 220,45 dibagi 45. Dan dibagi 45. Jadi diperoleh nilai 1079,76411. 1079,76411. Inilah nilai faktor koreksi. Nah, nilai faktor koreksi ini penting kita perlu dapatkan terlebih dahulu, karena untuk menghitung jumlah kuadrat kelompok, jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat peta utama, dan juga jumlah kuadrat galat A, dan juga jumlah kuadrat faktor kedua yaitu B, dan jumlah kuadrat interaksi AB, dan juga jumlah kuadrat galat B. Semuanya ada koreksi terhadap nilai faktor koreksi ini. Jadi hati-hati dalam perhitungan di nilai faktor koreksi, karena dia menentukan nilai yang lain-lainnya. Untuk itu lebih baik pelan-pelan, bertahap, tapi betul, ya. Jadi pada slide ini menyajikan bagaimana menghitung faktor koreksi dari kolom grand total, dan dari nilai grand total tersebut dikali dengan nilai grand total dibagi dengan 45. Maka diperolehlah nilai faktor koreksinya sebesar 1079,76411. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada slide berikutnya, setelah kita mengetahui nilai faktor koreksi, maka berikutnya kita perlu menghitung jumlah kuadrat total sebelum terkoreksi. Jumlah kuadrat total sebelum terkoreksi. Nah, jumlah kuadrat total sebelum terkoreksi, ya, ini diperoleh dari penjumlahan masing-masing kuadrat dari masing-masing kombinasi perlakuan dari ketiga kelompok tadi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Jadi nilai jumlah kuadrat total sebelum terkoreksi diperoleh dari mengkuadratkan nilai A0 P0 kuadrat, ya, pada kelompok 1 ditambah 4,15 kuadrat ditambah 4,45 kuadrat ditambah 4,65 kuadrat ditambah 4,95 kuadrat ditambah 4,10 kuadrat ditambah 4,45 kuadrat ditambah 4,75 kuadrat ditambah 4,93 kuadrat ditambah 5,35 kuadrat ditambah 4,63 kuadrat ditambah 4,85 kuadrat ditambah 4,98 kuadrat ditambah 5,35 kuadrat ditambah 6,56 kuadrat ditambah 3,5 kuadrat ditambah 4,30 kuadrat ditambah 4,63 kuadrat ditambah 4,81 kuadrat ditambah 4,96 kuadrat ditambah 4,23 kuadrat ditambah 4,53 kuadrat ditambah 4,85 kuadrat ditambah 4,95 kuadrat ditambah 5,73 kuadrat ditambah 4,65 kuadrat ditambah 4,95 kuadrat ditambah 5,25 kuadrat ditambah 5,65 kuadrat ditambah 6,75 kuadrat, dan selanjutnya ditambah 3,55 kuadrat ditambah 4,35 kuadrat ditambah 4,68 kuadrat ditambah 4,85 kuadrat ditambah 4,98 kuadrat ditambah 4,25 kuadrat ditambah 4,55 kuadrat ditambah 4,93 kuadrat ditambah 4,98 kuadrat ditambah 5,95 kuadrat ditambah 4,93 kuadrat ditambah 4,98 kuadrat ditambah 5,35 kuadrat ditambah 5,93 kuadrat ditambah 6,83 kuadrat. Itulah jumlah kuadrat dari masing-masing ini, ya.
dari 45 data tersebut. Itu kita dapatkan jumlah kuadrat total sebelum dikoreksi. Diperolehlah nilainya 11.34943. Jadi setelah kita memperoleh nilai faktor koreksi, maka kedua kita harus menghitung jumlah kuadrat total sebelum dikoreksi. Nanti baru kita kurangi dengan faktor koreksi, maka akan kita peroleh jumlah kuadrat total terkoreksi. Nah, supaya tidak bingung tahapannya, maka kita hitung dulu jumlah kuadrat total sebelum terkoreksi. Di sini Bapak kasih warna hijau ya, dan menggambarkan bahwa diperoleh dari nilai-nilai yang diarsir hijau ini. Ya. Jadi masing-masing nilai ini dikuadratkan, dijumlahkan. Ya. Nah, maka diperoleh nilai sebesar 1103,4943. Ini adalah jumlahnya. Maka kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, dari slide berikutnya adalah kita melakukan perhitungan jumlah kuadrat total, tapi jumlah kuadrat totalnya yang sudah terkoreksi, yang sudah dikurangi dengan faktor koreksi. Bagaimana caranya untuk mendapatkan jumlah kuadrat total yang sudah terkoreksi? Adalah jumlah kuadrat total tadi dikurangi dengan faktor koreksi. Jadi jumlah kuadrat total yang belum terkoreksi tadi kita peroleh 1103,4943 dikurang dengan faktor koreksi, maka diperolehlah jumlah kuadrat total terkoreksi, atau ditulis jumlah kuadrat total saja. Maksudnya jumlah kuadrat total itu adalah jumlah kuadrat total yang sudah dikoreksi atau sudah dikurangi dengan faktor koreksi. Jadi nilainya adalah diperoleh dari 1103,4943 dikurang 1079,76411, yaitu diperoleh jumlah kuadrat total terkoreksinya sebesar 23,73002. 23,73002 itu adalah nilai jumlah kuadrat total terkoreksi, atau bisa dilihat di rumus di Excel-nya adalah M23 dikurang J23. M23 adalah nilai jumlah kuadrat total yang belum terkoreksi dikurang J23. J23 adalah nilai faktor koreksi. Jadi jumlah kuadrat total terkoreksi diperoleh dari jumlah kuadrat total sebelum dikoreksi dikurang dengan faktor koreksi, maka diperolehlah nilai jumlah kuadrat total terkoreksi, atau ditulis cukup jumlah kuadrat total saja. Itu nilainya diperoleh dari 1103,4943 dikurang 1079,76411, yaitu diperoleh sebesar jumlah kuadrat totalnya adalah 23,73002. Nah, selanjutnya baru kita menghitung ke jumlah kuadrat kelompoknya, karena kita menggunakan rancangan peta terbagi dengan pelaksanaan di lapangannya dengan pengelompokan. Maka kita lanjutkan tahap berikutnya untuk perhitungan jumlah kuadrat ke kelompok pada slide berikutnya. Nah, pada slide yang berikutnya ini adalah perhitungan jumlah kuadrat kelompok. Dan bagaimana menghitung jumlah kuadrat kelompok? Yaitu kita peroleh dari menjumlahkan kuadrat dari total dari setiap kelompok. Total dari kelompok 1 dikuadratkan ditambah total dari kelompok 2 yang dikuadratkan ditambah dengan kuadrat dari total kelompok 3. Dan jadi nilai 71,60 kuadrat ditambah 73,74 kuadrat ditambah 75,09 kuadrat. Maka diperoleh, dan hasilnya tadi dibagi jumlah, karena nilai masing-masing total masing-masing kelompok ini diperoleh dari 3 taraf peta utama dan 5 taraf peta anak peta, berarti 3 kali 5
berarti diperoleh dari 15, maka pembaginya 15, pembaginya 3 kali 5 yaitu 15. Jadi nilai jumlah kuadrat kelompok adalah masing-masing nilai kelompok ini dikuadratkan, dijumlahkan, ini kuadrat ditambah ini kuadrat ditambah ini kuadrat dibagi 15 dan dikurang faktor koreksi, baru dikurang faktor koreksi. Bapak ulangi, jumlah kuadrat kelompok diperoleh dari nilai 71,60 kuadrat ditambah 73,74 kuadrat ditambah 7509 kuadrat dibagi 15 dikurang faktor koreksi, maka diperolehlah nilai jumlah kuadrat kelompok sebesar 0,41294, nilai sebesar 0,41294. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Pada slide berikutnya, pada paparan berikutnya ini menyajikan tabel 2 arah tipe 2. Jadi kita perlu menyiapkan tabel 2 arah tipe 2. Ini tabel 2 arah tipe yang kedua, di mana horizontalnya kelompok, ya, ada kolom kelompok 1, kolom kelompok 2, kolom kelompok 3, sedangkan yang vertikal untuk baris, ya, ada peta utamanya yaitu A0, A1, dan A2. Nah, pada tabel 2 arah tipe kedua ini, bagaimana kita cara mengisinya, ya, mengisi tabel 2 arah tipe kedua ini. Nah, cara mengisinya yaitu mulai dari kita mengisi A0 kelompok 1. A0 kelompok 1 ini merupakan penjumlahan dari A0 P0 kelompok 1 ditambah A0 P1 kelompok 1 ditambah A0 P2 kelompok 1 ditambah A0 P3 kelompok 1 ditambah A0 P4 kelompok 1. Jadi A0 untuk P0, P1, P2, P3, P4 pada kelompok 1 dijumlahkan, ya, dijumlahkan. Bapak ulangi, sel A0 kelompok 1 ini diperoleh dari menjumlahkan sel-sel pada tabel 2 arah sebelumnya, yaitu untuk kombinasi yang dijumlahkan adalah A0 P0 kelompok 1 ditambah A0 P1 kelompok 1 ditambah A0 P2 kelompok 1 ditambah A0 P3 kelompok 1 ditambah A0 P4 kelompok 1. Nah, kalau dijumlahkan jumlahnya 21,65. Ini untuk A0 kelompok 1. Di dalamnya terdapat P0, P1, P2, P3, P4, sampai P4. P0, P1, P2, P3, P4 untuk A0 kelompok 1 dijumlahkan. Jumlahnya 21,65. Nah, berikutnya juga untuk sel yang berikutnya, A0 K2, untuk A0 K2 sama, yaitu kita menjumlahkan antara A0 P0 K2 ditambah A0 P1 K2 ditambah A0 P2 K2 ditambah A0 P3 K2 ditambah A0 P4 K2. Jumlahnya adalah 22,220. Nah, berikutnya juga untuk A0 kelompok 3. Untuk A0 kelompok 3 ini juga menjumlahkan antara menjumlahkan nilai-nilai A0 P0 kelompok 3 ditambah A0 P1 kelompok 3 ditambah A0 P2 kelompok 3 ditambah A0 P3 kelompok 3 ditambah A0 P4 kelompok 3. Jumlahnya adalah 22,441. Nah, yang berikutnya untuk A1, peta utama tahap kedua yaitu A1 pada kelompok ke-1. Nah, ini diperoleh dari menjumlahkan nilai-nilai menjumlahkan ini dari nilai 23,58 ini diperoleh dari penjumlahan dari nilai-nilai A1 P0 kelompok 1 ditambah A1 P1 kelompok 1 ditambah A1 P2 kelompok 1 ditambah
A1P3 kelompok 1 ditambah A1P4 kelompok 1. Nilainya adalah 23,58. Nah, berikutnya untuk kelompok 2-nya. Untuk kelompok 2-nya, maka nilai 24,29 ini diperoleh dari menjumlahkan nilai A1P0K2 ditambah A1P1K2 ditambah A1P2K2 ditambah A1P3K2 ditambah A1P4K2, maka diperoleh nilai 24,29. Sedangkan untuk A1 kelompok 3, A1 kelompok 3 diperoleh dengan menjumlahkan nilai 24,66 ini diperoleh dari penjumlahan A1P0K3 ditambah A1P1K3 ditambah A1P2K3 ditambah A1P3K3 ditambah A1P4K3, maka jumlahnya 24,66. Jadi lebih baik pelan-pelan kita menghitungnya, kita dicek lagi biar hasilnya tepat ya. Nah, berikutnya untuk taraf ketiga di kelompok pertama. Nah, taraf ketiga dari peta utama yaitu A2 dengan kelompok pertama. Untuk kelompok A2 kelompok pertama itu diperoleh dari penjumlahan dari sel nilai 26,37 ini diperoleh dari menjumlahkan nilai-nilai dari A2P0K1 ditambah A2P1K1 ditambah A2P2K1 ditambah A2P3K1 ditambah A2P4K1, maka diperolehlah nilai 26,37. Dan berikutnya untuk peta utama A2 pada kelompok kedua diperoleh nilai 27,25 ini diperoleh dari penjumlahan A2P0K2 ditambah A2P1K2 ditambah A2P2K2 ditambah A2P3K2 ditambah A2P4K2. Ya, ini diperolehlah 27,225. Dan berikutnya untuk peta utama A2 kelompok 3 nilainya 28,02 ini diperoleh dari penjumlahan nilai-nilai pada tabel dua arah sebelumnya, yaitu untuk sel A2P0K3 ditambah A2P1K3 ditambah A2P2K3 ditambah A2P3K3 ditambah A2P4K3, maka diperoleh nilai 28,02 ini. Nah, setelah ini terisi, tabel dua arah ini setelah terisi, maka tabel dua arah ini memiliki beberapa manfaat. Beberapa manfaat dalam memudahkan kita dalam pengolahan data, dalam perhitungan. Mulai dari perhitungan yang berkaitan dengan menghitung jumlah kuadrat peta utama. Jumlah kuadrat peta utama itu dari nilai-nilai ini yang masing-masing kita kuadratkan dibagi dengan 15 dikurang faktor koreksi, kurang faktor koreksi. Selain itu juga dari tabel ini kita dapatkan untuk menghitung jumlah kuadrat kelompok dan juga faktor koreksi. Jadi tabel dua arah ini ada beberapa manfaat. Yang pertama, yang terutama kita ingin menghitung jumlah kuadrat dari peta utama, yaitu jumlah kuadrat dari dari peta utama. Jumlah kuadrat dari peta utama itu diperoleh dari nilai penjumlahan dari kuadrat masing-masing setiap faktor anak peta utama. Jadi ada A0 sekian dikuadratkan ditambah A1 72,53 ini dikuadratkan ditambah A2 8164 ini dikuadratkan. Nilai 6626 kuadrat ditambah 72,53 kuadrat ditambah 81,64 kuadrat dibagi 15 itu dari masing-masing nilai kolom ini dari 5 taraf faktor B, faktor anak peta, dan 3 ulangan. 5 kali 3 15. Jadi dibagi 15 dikurang faktor koreksi.
dikurang faktor koreksi yang sudah kita peroleh sebelumnya. Nah, dari tabel ini selain dapat menghitung jumlah kuadrat peta utama, ya, juga sebetulnya dapat kita gunakan untuk menghitung faktor koreksi. Sebabnya sini ada grand totalnya, total dari total. Nah, kita bisa gunakan juga untuk menghitung faktor koreksi. Jadi nilai ini dikuadratkan, nilai 220,43 ini nilai grand totalnya dikuadratkan, dibagi, karena ini diperoleh dari tiga taraf peta utama dikali 5 taraf anak peta dikali 3 kelompok, maka diperoleh dibagi 45. Jadi nilai 220,43 dikuadratkan dibagi 45. Itulah faktor koreksi. Dari tabel ini kita juga terbantu untuk menghitung faktor koreksi. Seperti tabel yang sebelumnya juga membantu kita dalam menghitung faktor koreksi. Tapi dari tabel ini juga kita bisa mengecek apakah perhitungan kita sudah betul, memasukkan nanti datanya sudah betul atau belum, yaitu dari grand totalnya. Kalau grand totalnya sama dengan tabel sebelumnya, berarti apa yang kita kerjakan itu sudah betul, ya, sudah betul. Nah, selain itu juga dari tabel 2 arah ini dapat kita gunakan untuk menghitung kelompok, jumlah kuadrat ke kelompok. Nah, di sini ada total kelompok 1, ada total kelompok 2, ada total kelompok 3, sehingga nilai-nilai ini dapat membantu kita untuk perhitungan mencari jumlah kuadrat ke kelompok. Jumlah kuadrat kelompok diperoleh dari nilai ini, nilai total kelompok 1 dikuadratkan ditambah total kelompok 2 dikuadratkan ditambah total kelompok 3 dikuadratkan, dibagi, ini diperoleh, masing-masing nilai ini diperoleh dari 3 taraf faktor peta utama dikali masing-masing selnya diperoleh dari 5 taraf anak peta. Jadi dibagi 3 kali 5 dibagi 15. Jadi pembaginya 15. Jadi Bapak ulangi, untuk jumlah kuadrat kelompok diperoleh dari 71,60 kuadrat ditambah 73,74 kuadrat ditambah 75,09 kuadrat dibagi 15. Dibagi 15 lantas dikurangi dengan faktor koreksi. Maka dapatlah jumlah kelompok, jumlah kuadrat ke kelompok. Jadi jumlah kuadrat kelompok diperoleh dari penjumlahan dari kuadrat nilai masing-masing, dari total jumlah kuadrat dari masing-masing total kelompok 1, total kelompok 2, total kelompok 2 dibagi 15 dikurang faktor koreksi. Itulah jumlah kuadrat ke kelompok. Jadi tabel 2 arah tipe kedua ini membantu kita khususnya untuk mencari jumlah kuadrat peta utama, yaitu dari nilai total dari peta utama untuk taraf pertama, taraf kedua, taraf ketiga. Jadi dikuadratkan, dijumlahkan dan dibagi 15, dibagi 15. Lantas dikurang faktor koreksi. Nah, selain itu tabel 2 arah ini juga membantu kita untuk menghitung faktor koreksi sendiri. Faktor koreksi juga bisa terbantu dari tabel 2 arah ini. Juga bisa tabel 2 arah membantu kita dalam menghitung jumlah kuadrat ke kelompok. Tapi apa yang kelemahan dari tabel 2 arah ini saja? Tabel 2 arah ini saja tidak cukup untuk kita membantu kita dalam menghitung jumlah kuadrat total. Dan untuk menghitung jumlah kuadrat total, kita membutuhkan tabel 2 arah tipe 1 yang sebelumnya. Untuk tabel 2 arah tipe 2 ini tidak dapat membantu kita dalam menghitung jumlah kuadrat total. Bapak lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada slide yang berikutnya ini, menyajikan bagaimana kita menghitung jumlah kuadrat peta utama atau JKA dan bagaimana menghitung jumlah kuadrat galat A. Jumlah kuadrat galat A. Jadi dari tabel 2 arah tipe 2 ini membantu kita untuk menghitung jumlah kuadrat peta utama dan jumlah kuadrat galat A. Peta utama simbolkan A, jadi jumlah kuadrat peta utama atau JKA, dan dapat membantu kita menghitung jumlah kuadrat galat A atau JKGA. Bagaimana caranya?
Caranya untuk menghitung jumlah kuadrat peta utama, jumlah kuadrat peta utama atau A, disimbolkan A, faktor utama, faktor A yang menjadi peta utama, dari jumlah kuadrat peta utama atau JKA itu diperoleh dari menjumlahkan masing-masing total dari ketiga taraf ini. Ya, total untuk taraf pertama dari peta utama dikuadratkan 66,26 dikuadratkan ditambah 72,53 dikuadratkan ditambah 81,64 dikuadratkan. Jadi penjumlahan dari kuadrat masing-masing nilai ini. Ya, jadi menjumlahkan dari 66,26 kuadrat ditambah 72,53 kuadrat ditambah 81,64 kuadrat dibagi 3 kelompok dikali dengan 5 taraf faktor kedua anak peta. Jadi dibagi 3 kali 5, 3 kali 5 atau 5 kali 3, jadi pembaginya adalah 15. Jadi pembaginya 15. Jadi Bapak ulangi bahwa dalam tabel 2 arah ini membantu kita untuk melakukan perhitungan jumlah kuadrat peta utama atau jumlah kuadrat A, di mana nilai jumlah kuadrat peta utama atau nilai jumlah kuadrat A itu adalah dengan menjumlahkan total yang sudah dikuadratkan, total dari masing-masing taraf peta utama yang dikuadratkan, yaitu 66,26 kuadrat ditambah 72,53 kuadrat ditambah 81,64 kuadrat. Jadi nilai 66,26 kuadrat ditambah 72,53 kuadrat ditambah 81,64 kuadrat. Dan nilai ini dibagi 15, dibagi 15, dikurang faktor koreksi. Jangan lupa dikurang faktor koreksi. Faktor koreksi tadi kita peroleh 1079,764. Maka nilai ini, nilai masing-masing dikuadratkan ini dibagi 15 dikurang faktor koreksi. Diperolehlah jumlah kuadrat A atau jumlah kuadrat peta utama. Jumlah kuadrat A atau jumlah kuadrat peta utama. Di tabel 2 arah yang sebelumnya itu agak sedikit rumit kalau kita ingin menghitung jumlah kuadrat peta utama ini atau jumlah kuadrat A ini. Maka perlu kita nyiapkan tabel 2 arah tipe kedua ini. Tabel 2 arah tipe kedua ini untuk membantu kita memudahkan dalam menghitung jumlah kuadrat A atau jumlah kuadrat peta utama. Karena dari tabel 2 arah ini kita bisa nambahkan satu kolom penjumlahan dari setiap taraf faktor peta utama dari ketiga kelompoknya. Kelompok 1 tambah kelompok 2 tambah kelompok 3, totalnya segini. Nah, dari total ini juga untuk A1, kelompok 1 tambah kelompok 2 tambah kelompok 3 dapatnya nilainya ini. Dan untuk peta utama taraf ketiga yaitu A2 untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ini dijumlahkan, kelompok 1 tambah kelompok 2 tambah kelompok 3 diperoleh totalnya 81,664. Maka nilai jumlah kuadrat peta utama atau jumlah kuadrat A sama dengan kuadrat masing-masing dari 66,26 dikuadratkan ditambah 72,5 dikuadratkan ditambah 8164 yang dikuadratkan. Nah, jumlah masing-masing kuadrat ini dibagi 15. Dibagi 15. 15 itu adalah 15 itu berasal dari perkalian 5 kali 3. 5 taraf faktor anak peta dikali 3 ke kelompok. Jadi 5 kali 3 15. Lantas dikurang dengan faktor koreksi. Dikurang faktor koreksi. Jadi Bapak ulangi ini rumusnya untuk jumlah kuadrat peta utama atau JKA itu adalah sum square jumlah kuadrat dari masing-masing nilai ini dibagi 15. 15 itu 5 kali 3. Lantas hasilnya dikurang faktor koreksi. Dikurang faktor koreksi. Diperolehlah nilai JKA atau JK peta utama atau jumlah kuadrat peta utama atau jumlah kuadrat A sebesar 7,974431. 7,974431. Nah, setelah kita memperoleh nilai jumlah kuadrat peta utama, maka selanjutnya kita akan menghitung jumlah
kuadrat galat dari peta utama. Jumlah kuadrat galat dari peta utama yang merupakan ciri khas dari rancangan peta terbagi, di mana dalam rancangan peta terbagi atau split plot design kita memisahkan galatnya. Jadi ada peta utama, ada galat peta utama, ada anak peta dan interaksi faktor peta utama dengan anak peta, dan ada galat anak peta, galat B. Jadi di sini kita harus perlu menghitung selain jumlah kuadrat peta utama jika A, juga kita harus perlu menghitung jumlah kuadrat dari galat A, jumlah kuadrat dari peta utama tersebut atau galat A-nya. Ini akan kita sajikan pada slide berikutnya. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini menyajikan perhitungan jumlah kuadrat galat A, jumlah kuadrat dari galat A. Nah, jumlah kuadrat dari galat A ini diperoleh dari nilai sum square atau jumlah kuadrat dari masing-masing nilai antara A0 kelompok 1, A0 kelompok 2, A0 kelompok 3, A1 kelompok 1, A1 kelompok 2, A1 kelompok 3, A2 kelompok 1, A2 kelompok 2, A2 kelompok 3, yang masing-masing dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Jadi nilainya adalah 21,65 kuadrat ditambah 22,20 kuadrat ditambah 22,41 kuadrat ditambah dengan 2358 yang dikuadratkan ditambah dengan 24,29 yang dikuadratkan ditambah dengan nilai 24,66 yang dikuadratkan ditambah dengan nilai 26,37 yang dikuadratkan ditambah dengan nilai 27,25 yang dikuadratkan ditambah dengan nilai 28,02 yang dikuadratkan dan dibagi dengan 5 itu adalah jumlah taraf anak peta, jumlah taraf anak peta. Dan selanjutnya jangan lupa dikurang faktor koreksi. Selanjutnya dikurang faktor koreksi. Dan jangan lupa pengurangnya. Untuk jumlah kuadrat galat A itu ada pengurangnya, tetap yaitu faktor koreksi, dan juga ada pengurangnya adalah JKA itu sendiri. Pengurangnya JK dikurang JKA dan dikurang JK ke kelompok, maka diperolehlah jumlah kuadrat galat A, yaitu sebesar 0,041822. Jadi nilai 0,041822 ini diperoleh dari jumlah kuadrat dari masing-masing nilai ini. Nilai 21,65, 22,20, 22,41 sampai seterusnya sampai 28,02 yang masing-masing dikuadratkan, dijumlahkan, semuanya dijumlahkan, dibagi 5, dikurang faktor koreksi, lanjut dikurang jumlah kuadrat A, jadi dikurang jumlah kuadrat A dan juga dikurang jumlah kuadrat ke kelompok, maka diperolehlah jumlah kuadrat galat A ini sebesar 0,041822. Selanjutnya kita dari nilai-nilai ini sudah bisa masuk, berarti kita sudah bisa nantinya mengisi di sidik ragam di kolom jumlah kuadrat kelompok, jumlah kuadrat peta utama, dan jumlah kuadrat galat A. Kita lanjutkan ke slide berikutnya.